bisa mempertemukan saya debat dengan Rocky Gerung, saya kasih uang 40 juta. Saya akan buktikan bahwa Rocky Gerung akan marah-balangan, tidak akan mampu berdebat dengan saya terkait dengan tema Indonesia Berjaya, bukan Jokowi sebagai pusat hujatan. Cara makan lemon asam supaya jangan kelihatan asam. Pandanglah lemon itu seperti gula. Contoh begini lemon. Sebenarnya tadi sudah saya makan, tapi saya coba lagi cara. Bayangkan lemon ini gula, bangun dalam alam bawah sadar Anda bahwa ini gula. Perhatikan. Tetap bayangkan gula. Enak. Apapun yang terjadi tetap bayangkan gula. Bukan biasa. Rocky Gerung akan marah-balangan, tidak akan mampu berdebat dengan saya. Jangan bang, berdebat sama Rocky Gerung tuh, yang pertama kalian harus bawa isi kepala. Yang kedua, bawa semen, pasir, sama kerikil. Yaitu muka harus bisa muka tembok. Dan ketiga, jangan pernah menyebut nama tokoh. Dan keempat, jangan sekali buka masalah sejarah, filosofi, ataupun tokoh-tokoh nasional lah. Kalau itu kalian lakukan, kalian bisa bertungki. Nggak mampu kalian counter Rocky Gerung. Kurang kerjaan kalian ini menantang Rocky Gerung. Banyak kali orang-orang macam kalian gini mencari panggung apa, numpak tenar sama Rocky Gerung itu. Tungki lah. Udah ngarit-ngarit aja kita yuk cari umpan lembu. Sok-sok anu ngelawan Rocky Gerung pening kepala aku. Dia ahli filsafat. Filsafat itu ilmu dasar dalam berpikir, ilmu dasar hukum. Kalau pokoknya inti dari segala ilmu. Nggak sanggup kalian ngelawan ahli filsafat. Betungki. Kepada Bang Rocky Gerung, kapan nih kita ketemu? Saya tunggu-tunggu kok tidak ada kabar. Bang, Ngapain sibuk buat video kau, Fritz Alor? Kau kan di Jakarta. Ya tinggal datang ke rumah Bang Rocky Gerung kalau kepingin berdebat. Ngapain di TV pula? Pening pala aku nontonnya nanti. Jadi buat kalian siapapun yang ingin menantang debat Rocky Gerung, kalau kalian di seputar Jakarta, nggak perlu kalian keluar-keluar buat video. Datang ke rumahnya. Kalau nggak ada ongkos, bilang sama aku. Biar kita menangis sama-sama. Aku pun juga nggak punya duit untuk mengongkos. Mau ngapain kalian berdebat sama Rocky Gerung? Jangan. Kalau untuk buat malu, ngapain jumpa sama Rocky Gerung? Ajak berdebat di sana. Nanti kami bisa terbahak-bahak dan tersiksa menonton kalian. Aduh, entahlah. Mending kepala aku deh, Pak. Ya, kalau mau lawan debat dengan Rocky Gerung, ya itu dia harus punya wawasan luas atau ya dia punya perspektif yang bagus ataupun menguasai data. Minimal dia punya keahlian atau lihai gitu dalam beberapa hal itu, menguasai data, perspektifnya tajam gitu ya teman-teman, atau dalam tanda kutip liar pola pikirnya gitu ya teman-teman, mampu mencari celah dalam argumen lawan, kelemahan dalam argumen lawan gitu ya, ataupun wawasannya luas ya. Kalau tokoh-tokoh yang sudah biasa dan bisa mengimbangi bahkan mengalahkan Rocky Gerung itu dalam beberapa momen tuh seperti Adian Napitupulu ya, Kodari gitu ya teman-teman. Lalu siapa lagi ya? Saya nggak hafal ya teman-teman. Tapi yang sering berdebat dengan Rocky Gerung itu ya orang-orang seperti itu, Adian Napitupulu ya. Terus juga Kodari ya teman-teman. Saya yang sering saya tonton sih gitu teman-teman ya. Jadi harus minimal tuh punya modal seperti yang sudah saya bilang tadi, atau kita bisa lihat dari orang-orang macam Adian ya, apa yang dia punya untuk mengalahkan Rocky Gerung. Jadi kalau nggak punya semua itu, modal emosi nanti kepancing gitu, karena Rocky Gerung itu kan gemar dan hobi dia
mengolok-olok lawan debatnya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Salorboy bilang Rocky Gerung penakut dan provokator. Jangan ngomong orang dungu, bodok-bodok segala. Ngomong orang dungu kayak dia paling hebat saja. Kalau Anda terlalu pintar, buktikan ke negeri ini Anda jadi pemimpin besar dong. Kepada Bang Rocky Gerung, kapan nih kita ketemu? Saya tunggu-tunggu kok tidak ada kabar. Bang Rocky Gerung ini takut ya Street Salorboy ya? Hah? Kalau takut ya sudahlah. Kita ngopi-ngopi aja juga nggak apa-apa kok. Tolonglah yang kenal dengan Bang Rocky Gerung, kirim video saya, Street Salorboy tantang debat dengan Rocky Gerung, oke? Saya pengen lihat kemampuannya Bang Rocky Gerung tuh. Banyak yang menilai bahwa dia terlalu pintar. Saya mau lihat kepintarannya sampai di mana. Saya pengen uji kepintarannya dia. Apakah dia benar pintar atau pintar omong kosong? Ya, itu Bang Rocky Gerung itu provokator. Sepertinya dia juga bagian dari buzzer yang dipelihara. Ingat, Bang Rocky Gerung itu provokator. Salam dari Street Salorboy, Rocky Gerung provokator. Saya juga mengatakan bahwa betul Bang Rocky Gerung itu provokator, buzzer yang... Anda itu provokator, yang sebelah mengatakan Ade Armando itu adalah buzzer, Anda juga buzzer sebenarnya. Harga turun, minyak goreng turun segala macam. Tapi mereka berpikir bahwa ini mahasiswa ini mau bikin makar itu. Kan itu otaknya kan. Jadi hal yang bilang itu Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego segala macam siapa? Cari aja di Bukan sosial media. Anda yang bisa. Cari aja sosial media. Anda itu provokator. Cari Anda aja di nggak ada sosial bedanya sebenarnya. Kalau saya mau bicara jujur. Kalau orang yang sebelah mengatakan Ade Armando itu adalah buzzer, Anda juga buzzer sebenarnya. Nggak ada bedanya Anda dengan mereka itu nggak ada bedanya. Jadi menurut saya hari ini kita selesaikan secara baik. Jangan diprovokasi lagi. Ini Indonesia udah rusak demokrasinya. Dalam video itu kakak Irma sendiri mengatakan bahwa Rocky Gerung itu provokator, buzzer. Saya juga mengatakan bahwa betul Bang Rocky Gerung itu provokator, buzzer yang dipelihara oleh orang-orang tertentu mungkin ya. Jadi kalau Anda mendukung provokator, saya yakin dan percaya provokator akan memprovokasi agar bangsa ini menjadi kotak sebelah, kotak sini, kotak sana, kotak-kotak dan terjadi kotak-kotakan. Jadi Bang Rocky stop jadi provokator. Berikan narasi-narasi yang baik supaya kita yang generasi muda ini bisa mengikuti apa yang Anda sampaikan. Bukan mengatakan orang bodoh-bodoh segala. Orang bodoh bagaimana bisa jadi pemimpin besar. Orang bodoh bagaimana bisa jadi orang yang menjadi tokoh nasional yang dipanggil untuk menjadi narasumber. Orang bodoh tidak mungkin bisa dipakai atau menjadi ketua umum maupun juga menjadi tim sukses kemenangan setiap pasangan calon presidennya. Jadi menurut saya Fritz Salorboy mengatakan bahwa Pak Rocky Gerung itu provokator. Ya, kita lihat tadi bagaimana debatnya dengan Bu Irma dari Nasdem, bagaimana kerasnya Bu Irma itu mendominasi waktu ketika berdebat dengan Rocky Gerung, tidak memberikan kesempatan Rocky Gerung untuk menyela gitu ya teman-teman. Tapi Rocky Gerung tetap tenang, dia hanya gesturnya ya begitu saja. Karena dia sudah terlatih emosinya dalam perdebatan. Nah, jadi ya harus orang-orang yang terbiasa berdebat kalau melawan Rocky Gerung gitu. Kalau enggak nanti dia emosionalnya naik. Jadi harus orang-orang yang terbiasa berdebat. Sekali lagi karena Rocky Gerung ya emosinya memang sudah ditempa dalam perdebatan-perdebatan gitu ya teman-teman. Dari dulu gitu ya teman-teman. Jadi ya harus punya kualifikasi lah kalau nantang Rocky Gerung debat gitu ya teman-teman. Atau untuk langkah awal sebenarnya bisa kan bikin video gitu ya teman-teman. Untuk menanggapi pikiran-pikiran atau kritik Rocky Gerung nanti upload di medsos itu juga kan sebenarnya bisa dilakukan ya. Kalau tidak bisa ketemu langsung bisa menanggapi dengan video. Kita bisa nilai kan, netizen bisa nilai penalaran mana yang baik, apakah argumentasinya kuat untuk membungkam statement Rocky Gerung. Itu cukup fair menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.